bahan pakan yang belum sepenuhnya jadi. Nah, ketika akan dipakai bahan pakan berprotein tinggi ini, si konsentrat ini harus dicampur dengan bahan-bahan pakan lainnya. Nah, bisa dicampur nanti dengan jagung, bisa dicampur dengan dedak, bisa dicampur dengan polar, bisa dicampur dengan tepung ikan, bisa dicampur dengan vitamin-vitamin lainnya. Jadi, si konsentrat ini dia ketika akan digunakan oleh peternak itu harus dicampur dengan bahan-bahan pakan lainnya. Pakan jadi itu adalah pakan yang kandungan di dalam pakan tersebut sudah lengkap. Sudah lengkap, tapi bukan cuma lengkap kawan-kawan, juga seimbang. Jadi kawan-kawan harus bedakan dulu. Bahan-bahan yang lengkap itu belum tentu seimbang. Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan Monang Parmina Sution di channel YouTube Raja Monang. Jadi sebelumnya kawan-kawan, terima kasih banyak untuk sahabat-sahabat, kawan-kawan yang sudah nonton video saya, terus memberikan subscribe-nya, memberikan komentarnya, dan juga banyak kawan-kawan dari berbagai provinsi yang nelpon saya, Pak. Saya subscribernya Bapak. Pak, saya dari Sulawesi, dari Kalimantan, dari Jawa, nonton video Bapak tentang DOC ayam kampung. Salam kenal, mau nanya-nanya segala macam. Jadi suatu kebahagiaan tersendiri bagi saya. Ternyata video saya yang awalnya saya sendiri juga tidak pede, ternyata videonya ditonton oleh banyak orang dan bermanfaat bagi lebih banyak manusia, bermanfaat bagi lebih banyak orang. Dan kawan-kawan yang nonton juga memberikan apresiasi dengan memberikan like-nya, komennya, bahkan ada yang nelpon langsung ke saya. Terima kasih banyak, terima kasih banyak, terima kasih banyak. Jadi kawan-kawan, pada video kali ini, pada kesempatan kali ini, saya akan coba membahas mengenai apa itu pakan jadi dan apa itu pakan konsentrat. Karena masih banyak kawan-kawan peternak kita yang, khususnya peternak-peternak pemula, yang masih ragu, masih mikir, masih belum bisa mengkotak-kotakkan antara pakan jadi dan pakan konsentrat. So, pada video kali ini saya akan coba jelaskan kepada kawan-kawan semua semampu saya, semua ilmu dan semua pengalaman yang saya punya, agar kawan-kawan pemula khususnya bisa lebih mengerti apa itu konsentrat dan apa itu pakan jadi. Nah, mungkin kawan-kawan yang lain yang sudah punya pengalaman lebih banyak dari saya juga bisa ikut menambahkan nanti di kolom-kolom komentar. Dulu kita pernah posting berupa poster, yaitu yang menjelaskan apa itu pakan konsentrat dan apa itu pakan jadi. Kawan-kawan nanti bisa tonton videonya di sini, di postingan Facebook kita di grup. Nah, jadi pada masa itu di poster itu kita menyebutkan bahwa konsentrat itu merupakan pakan semi jadi yang kaya dengan protein dan rendah karbohidrat. Nah, dalam pemakaiannya, konsentrat itu harus dicampur dengan bahan-bahan pakan yang lain, seperti misalnya dicampur dengan jagung, dicampur dengan dedak, dan lain-lain. Jadi, bahasa sederhananya, saya coba menyederhanakan bahasa poster ke dalam bahasa lisan secara sederhana. Jadi, bahasa sederhananya adalah konsentrat itu bahan pakan yang belum sepenuhnya jadi. Nah, ketika akan dipakai bahan pakan berprotein tinggi ini, si konsentrat ini harus dicampur dengan bahan-bahan pakan lainnya. Nah, bisa dicampur nanti dengan jagung, bisa dicampur dengan dedak, bisa dicampur dengan polar, bisa dicampur dengan tepung ikan, bisa dicampur dengan vitamin-vitamin lainnya. Jadi si konsentrat ini dia ketika akan digunakan oleh peternak itu harus dicampur dengan bahan-bahan pakan lainnya. Nah, konsentrat itu nanti ada macam-macam contohnya. Seperti di produknya Pokpan itu ada konsentrat itik 144 untuk itik petelur. Di Japa itu nanti ada namanya konsentrat itik Super Red, produknya Japa. Atau nanti untuk ayam petelur itu ada contoh konsentratnya 124 layer untuk produk Pokpan untuk ayam petelur, atau 124P, atau produk Javanya itu nanti ada yang KLK Super 36 dan KLK Super saja. Jadi ada macam-macam merek konsentrat, tergantung dari pabriknya itu memberi merek apa. Tapi yang intinya adalah
konsentrat ketika akan digunakan oleh peternak itu harus didampingi dengan bahan pakan yang lainnya. Nah, jadi misal di kehidupan kita sehari-hari, saya sering berbincang dengan peternak, dengan kawan-kawan itu, saya selalu memberi perumpamaannya begini. Konsentrat itu ibaratnya adalah sepotong daging atau sepotong ikan atau sepotong ayam di dalam piring kita, yang ketika kita akan menggunakan ayam, daging, dan ikan tersebut, kita harus mencampurnya lagi dengan sayur misalnya, atau kita harus mencampurnya lagi dengan nasi misalnya, atau kita mencampurnya lagi dengan gandum misalnya. Nah, jadi si konsentrat itu adalah daging tadi, ikan tadi, ayam tadi yang memberikan yang merupakan sumber protein tinggi, yang ketika kita akan mengkonsumsinya, kita harus mencampurnya dengan karbohidrat, harus mencampurnya dengan serat. Nah, lebih lanjut pembicaraan saya dengan kawan-kawan, yang ketika kita terlalu banyak makan daging atau terlalu banyak makan ayam, nah kita akan panas, badannya akan panas, bisa jadi sariawan, bisa jadi demam. Jadi pemakaian konsentrat dalam porsi ransum ternak harus dicampur dengan bahan-bahan lainnya. Contoh, dicampur dengan dedak, dicampur dengan polar, dicampur dengan jagung, atau dengan tepung ikan, atau dengan vitamin-vitamin lainnya yang penggunaannya tidak bisa sendiri. Nah, sementara pakan jadi itu adalah ransum yang siap diberikan pada ayam ataupun bebek tanpa perlu dicampur lagi dengan bahan-bahan lainnya, di mana kandungan nutrisinya sudah disusun secara lengkap dan seimbang sesuai dengan kebutuhan ayam atau bebek. Jadi, bahasa sederhananya adalah pakan jadi itu adalah pakan yang kandungan di dalam pakan tersebut sudah lengkap. Sudah lengkap, tapi bukan cuma lengkap kawan-kawan, juga seimbang. Jadi susunannya sudah lengkap, tapi juga sudah seimbang. Nah, di dalam pakan jadi itu nanti ada kandungan tepung ikannya sudah seimbang, konsentratnya sudah seimbang, kebutuhan nutrisinya akan karbohidratnya sudah seimbang, kebutuhan akan kalsiumnya sudah seimbang, kebutuhan akan seratnya sudah seimbang. Jadi semuanya sudah lengkap di dalam pakan jadi, tapi bukan cuma lengkap, juga seimbang. Nah, permasalahan inilah yang sering jadi kuliah tersendiri bagi kawan-kawan peternak, khususnya kawan-kawan peternak pemula. Jadi ada kawan-kawan kita di lapangan memberi pakan ayamnya berupa pakan 511. Jadi pakan 511 Bravo atau pakan 511 Vivo itu adalah pakan jadi, yang kandungan dalam 511 itu bukan cuman lengkap tapi juga seimbang. Nah, kawan-kawan harus bedakan dulu, bahan-bahan yang lengkap itu belum tentu seimbang. Nah, jadi di dalam 511 itu sudah lengkap dan seimbang. Tapi ada juga kawan-kawan peternak pemula kita yang memberi pakan 511 tapi dioplos lagi dengan dedak. Jadi dia kasih pakan 511 nanti ditambah dengan dedak. Yang akibatnya adalah keseimbangan di dalam 511 ini jadi terganggu. Jadi 511-nya tidak seimbang lagi antara nutrisi antar nutrisinya. Nah, akibatnya adalah ayamnya jadi kecil-kecil, kuntet-kuntet, dan lambat besar. Jadi peternaknya nanya, loh, kenapa ayam saya jadi kecil? Kenapa ayam saya jadi kuntet-kuntet? Padahal saya kasih pakan 511, kata dia. Nah, jadi jawabannya sederhana. Pakan 511 itu pakan komplit yang sebetulnya dalam penggunaannya tidak boleh dicampur lagi dengan bahan-bahan lainnya. Ketika dicampur dengan bahan lainnya, keseimbangannya jadi hilang. Si ayam ketika makan 511 yang sudah dicampur dengan dedak, kalau pertanyaannya kenyang, ayamnya tetap kenyang. Kalau pertanyaannya tembolok ayam itu berisi dan penuh, jawabannya ya temboloknya penuh dan terisi. Tapi kalau pertanyaannya seimbang tidak makanan yang dikonsumsi oleh ayam, jawabannya tidak. Nah, sekarang kita ambil contoh. Contoh adalah misalnya kita makan nasi. Kita makan nasi satu piring besar menggunung. Tapi lauknya, ikannya cuma sebesar ini, kecil sekali, atau sebesar inilah kira-kira. Nah, nasi yang banyak tadi
ditambah dengan ikan yang segini tadi, ditambah dengan sayur yang segini juga, itu kandungan di dalam piring kita itu sudah lengkap. Kenapa sudah lengkap? Karena di dalamnya sudah ada nasi, di dalamnya sudah ada sayur, serat, di dalamnya sudah ada ikan, protein. Sudah lengkap memang. Tapi pertanyaannya, sudah seimbang belum? Nasi yang segunung tinggi, kayak makan tukang gali sumur, nasinya segunung tinggi, tapi ikannya cuma segini. Jawabannya, kenyang iya, bergizi belum tentu. Nah, jawaban ini juga lah yang mungkin bisa menjelaskan kenapa jadi ada contoh. Jadi ada kasus kawan-kawan peternak bebek petelur. Jadi kawan-kawan peternak bebek petelur itu ketika dia memberikan pakan bebek petelur yang sudah jadi seperti N544 atau barangnya Neohope atau barangnya ISJ36. Nah, mereka memberikan pakan itu cukup sekitar 120 gram per ekor per hari untuk bebek petelur. Tetapi ketika pakannya dioplos sendiri atau pakannya racikan sendiri, itu si bebek itu bisa menghabiskan sekitar 140 gram per ekor per hari. Loh, kenapa lebih banyak loh pakan adukan ini, kenapa lebih banyak daripada pakan buatan pabrik? Jawabannya, karena buatan pabrik itu bukan cuman bahan-bahannya bukan cuman cukup, tapi juga seimbang. Sementara pakan oplosan, bahan-bahannya juga cukup, tapi belum tentu seimbang. Si pakan pabrik ini, bahan-bahan penyusun pakan ini sudah cukup dan seimbang, juga dites di lab. Sementara si pakan oplosan ini cukup iya, seimbang belum tentu, dites di lab juga entahlah gitu. Nah, contoh pakan jadi yaitu 511 Bravo atau 511 Vivo atau nanti BR1, BR2 atau nanti contoh untuk bebek petelur yaitu N544 produknya Pokpan, atau D93 produknya Neohope atau ISJ produknya Neohope juga ya kalau nggak salah ya. Ya, Neohope. Atau B12L produknya Neohope juga. Jadi nanti ada banyak contoh pakan-pakan jadi yang beredar di lapangan. Nanti yang membedakannya itu ada tingkatan-tingkatannya. Jadi intinya adalah kawan-kawan jangan salah bahwa ada pakan itu berupa konsentrat yang untuk memakainya harus dicampur dengan bahan-bahan lainnya. Ada juga pakan jadi yang di dalam pakan tersebut bahan baku penyusun pakan itu bukan cuma lengkap saja, tapi juga sudah seimbang. Nah, kawan-kawan, hati-hati memakai pakan jadi ini, jangan kawan-kawan campur lagi dengan yang lain. Ketika kawan-kawan campur dengan yang lain, keseimbangannya jadi hilang. Seperti kemarin kita ada contoh kasus, saya ditelepon oleh salah seorang peternak kita, jadi dia ngambil DOC ayam KUB 500 ekor. Nah, setelah umur 2 bulan, ayamnya itu masih berat sekitar 6-700 gram atau 6-7 on. Jadi setelah kita berbincang lebih dalam melalui telepon, ternyata di situ kita dapat cerita bahwa si ayam ini diberi pakan 511, tapi 511-nya dicampur lagi dengan dedak. Nah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk menjelaskan ke kawan-kawan semua bahwa pencampuran antara pakan jadi 511 dengan dedak itulah alasan utama kenapa ayam-ayamnya itu kuntet-kuntet dan kurus-kurus. Jadi pakan 511, iya. 511-nya seperti apa dulu? Nah, jadi merupakan suatu kehormatan juga bagi saya, merupakan suatu kebahagiaan juga bagi saya bahwa video saya ditonton oleh lebih banyak orang, lebih banyak peternak. Seperti kemarin kita ditelepon oleh salah seorang kawan di Makassar di Sulawesi sana, dia bilang, "Pak, saya subscribernya Bapak." Jadi mendengar hal seperti itu suatu kebahagiaan juga. Wah, ternyata orang di Sulawesi nonton video saya
karena dia nonton video saya, dia nelpon saya subscribernya Bapak, saya nonton video Bapak dan pengen berbincang lebih jauh dengan Bapak. Jadi kebahagiaan saya sulit saya sampaikan di sini, tapi ya begitulah. Jadi bagi kawan-kawan yang nonton video ini, yang ingin bertanya-tanya, ingin berbincang-bincang dengan saya langsung, silahkan telepon. Walaupun kawan-kawan tidak membeli DOC di saya, atau kawan-kawan bukan customer saya, kawan-kawan ingin telepon ngobrol sama saya dengan sangat senang hati melayani kawan-kawan. Jadi silahkan telepon, saya punya tim nanti, atau nanti tim saya juga bisa mengarahkan nanti ke nomor telepon pribadi saya. Jadi silahkan kawan-kawan telepon, kita ngobrol lebih jauh di jalur telepon pribadi atau segala macam, atau di Japri atau di WA. Suatu kebahagiaan bagi saya, video saya bisa bermanfaat bagi banyak orang. Jadi kawan-kawan, terima kasih. Jangan lupa komen, like, dan subscribe-nya agar channel ini dapat terus berkembang, dapat terus memberikan edukasi ke kawan-kawan peternak. Salam sukses, Raja Monang, Padang, Sumatera Barat.